Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Saluddin Hasim Official di mana saja berada, alhamdulillah bulan Ramadan menjadikan kita semakin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan segala amal baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Justru semakin menambah keimanan dan ikhtiar kita untuk melakukan amal-amal yang terbaik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat pilihan di dalam Al-Qur'an yang insyaallah Ananda Muhammad Haidir Al-Islami akan memperdengarkan kepada kita sekalian beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah, dimulai ayat 260 insyaallah sampai dengan ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat 260 sampai 264 yang baru saja kita mendengarkan secara seksama, ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Pelajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hambanya, tentang kebangkitan setelah kematian. Tentang kebangkitan setelah kematian. Sebagai pembuka tadi, Ananda kita membacakan ayat 260 dari surah Al-Baqarah ini yang berkisah tentang dialog, ya, dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Robnya Allah Subhanahu wa taala, di mana sebetulnya Nabiullah Ibrahim itu penasaran, ya, penasaran dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dimatikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Awalam tu'min?" Masihkah engkau tidak beriman, wahai Ibrahim? Maksudnya, apakah engkau tidak percaya maksudnya? Ya. Akhirnya Nabiullah Ibrahim menjawab, "Walakin liyatma'inna qalbi." Ya, bukan saya tidak percaya ya Allah, tetapi ya, pertanyaan saya itu, ya, dengan jawaban yang engkau berikan ya Allah, itu akan membuat ketenangan di dalam jiwa saya dan semakin menguatkan keimananku kepadamu ya Allah. Nah, kemudian di dalam ayat ini kembali dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengambil 4 ekor burung. Ya, 4 ekor burung. Kemudian burung itu dipotong-potong, ya, dan diletakkan, setiap burung itu diletakkan di tempat yang tinggi, di atas gunung, di atas bukit. Lalu kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil burung-burung yang sudah mati tadi. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, burung-burung tersebut kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu perumpamaan, ya. Sekiranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam penasaran
bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ciptaannya yang sudah dimatikan. Allah Subhanahu wa taala Azizun Hakim, ya, Maha perkasa, lagi Maha memiliki kebijaksanaan, berkuasa atas segala ciptaannya. Allah memiliki cara bagaimana membangkitkan ciptaannya yang sudah semula dimatikan atau diwafatkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian persoalan yang kedua, ya, mulai dari ayat 261 sampai 264 itu berisi setidaknya ada 3 pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, ya, berbicara tentang perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah perumpamakan seperti, ya, kita menanam satu butir, ya. Kemudian di atas tanaman itu kemudian Allah menghidupkan, ya. Allah menumbuhkan, ya, tanaman yang baru, ya, pohon-pohon, ya, yang memiliki ranting-ranting, ya. Kemudian dari ranting-ranting itu, ya, dahan-dahan, kemudian ranting, kemudian Allah ciptakan lagi buah-buahan atau tanaman-tanaman yang lainnya di atasnya. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi balasan bagi orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Ketika kita memberikan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan satu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya menjadikan satu pemberian kita kepadanya berbalas lebih banyak, berlipat ganda, berkali lipat daripada apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah mengingatkan kepada kita sekalian tentang sebuah larangan untuk menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita lakukan. Apatah lagi misalnya pemberian itu menyakiti hati, ya, orang-orang yang menerima pemberian kita. Karena sesungguhnya ketika pemberian kita, harta yang kita nafkahkan, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyebut-nyebutnya, boleh jadi itulah yang akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala membatalkan apa yang selama ini kita belanjakan, harta yang kita belanjakan, harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Allah ingatkan kepada kita orang-orang yang beriman agar jangan sampai, ya, kita membatalkan pemberian kita dengan cara menyebut-nyebutnya atau menceritakannya sehingga kemudian orang yang menerimanya itu merasa tidak enak hati. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, ya, dari ayat yang baru saja kita baca tadi itu, Allah juga memberikan tamsil, perumpamaan kepada kita sekalian tentang batu licin, ya, batu licin yang di atasnya ada debu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengguyur debu-debu yang ada di atas batu licin tadi itu dengan hujan yang lebat, ya. Tentu para pemirsa sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Debunya dihilangkan, ya, asbab dengan diturunkannya hujan yang lebat tadi itu, kemudian jadilah kembali batu seperti semula, licin seperti semula. Ya, itulah perumpamaan, ya, sebagaimana yang kami sebutkan tadi itu, bila mana kita memberikan sesuatu, kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita investasikan, sudah kita ikhlaskan, sudah kita sedekahkan, sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah tidak lagi kita menyebutnya, ya, dan hendaklah kita mengikhlaskannya karena Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak kembali ke angka dasar. Kita tidak lagi kembali ke angka 0, ya, yang sebetulnya
Ya, di atas batu-batu yang licin tadi itu, ya debu-debu tadi itu sebetulnya bisa saja diumpamakan seperti kebaikan-kebaikan yang sudah kita pupuk selama ini. Ketika kita menyebut-nyebutnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang lebat di atasnya, akhirnya segala kebaikan yang kita berikan itu hilang dan jadilah kita menjadi orang-orang yang menyesal. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah menjadi orang-orang yang ikhlas, tetaplah menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala kesabarannya untuk menjadikan podcast kami ini sebagai salah satu tontonan media pembelajaran yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Bagi saudara-saudaraku, para pemirsa yang belum like atau memberikan komentar dan subscribe atas channel ini, ya kami memohon dengan kerelaannya, kerendahan hati kami agar mendukung terus channel ini agar kami selalu menghadirkan konten atau media pembelajaran yang berkualitas di masa yang akan datang. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.